Oke Mas, silakan langsung sudah ya. Ini di sini di mana? Iya. Benar. Baik, teman-teman semua, mitra-mitra semua, apa kabarnya? Semoga hari ini hari yang cerah untuk kita semuanya, siap memulai untuk sama-sama kita sharing dan belajar tentang nilam ya, tentang nilam. Barangkali kita mungkin banyak di antara kita yang tidak kenal dengan nilam, tetapi kalau dari produk-produknya nilam atau hasilnya daripada nilam, insya Allah pada tahu. Saya sebutin salah satunya ya, parfum. Nah, ini parfum ini hampir kebanyakan kita menggunakan minyak nilam ini yang digunakan untuk mengikat alkohol supaya bau daripada parfum yang kita gunakan itu tetap melekat agak lama ya, dan baunya tetap, artinya baunya tidak berubah ya. Oke, saya sapa dulu ya teman-teman semua. Apa kabarnya teman-teman semua, mitra-mitra semua? Semoga hari ini dimudahkan, dilancarkan rezekinya, dan salam agro untuk kita semua ya. Ini Bu Heni, apa kabar Bu Heni? Ya, mohon maaf lahir batin nih, saya belum sempat main-main juga ke Makassar karena memang pandemi ya. Kita belum bisa keluar-keluar, tapi mudah-mudahan eh, beberapa waktu yang akan datang kita sudah bisa pertemuan ataupun tatap muka ya. Mudah-mudahan ya setelah pandemi, kalau kita sudah diizinkan, prokesnya sudah aman sehingga kita bisa tatap muka kembali, bisa pertemuan-pertemuan kembali. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ini ada dari Mir dan Latif dari Musirawas. Nggih. Terima kasih Bu. Bundane Harum ya. Ida Susanti ya, terima kasih. Bu Alfa ya, Pak Alfa atau Bu Alfa ya, Mesuji. Aduh ya. Kemudian Fikro Ahnia Yuntafa. Ya, terima kasih Ibu semua, ibu-ibu semua, mitra-mitra semua. Ya, dari Cikampek nggih. Ya, sebentar lagi akan saya mulai tentang kita sharing dan cerita dan berbagi informasi mengenai nilam. Karena memang ini salah satu tanaman yang barangkali juga lepas dari perhatian kita, bahwa tanaman ini ternyata memiliki manfaat yang luar biasa, yang memiliki manfaat luar biasa dan mudah ya, dan mudah. Artinya tidak terlalu banyak penanganan secara teknis ya. Secara teknis tidak terlalu banyak apa namanya eh, hal-hal yang sifatnya agak rumit ya, tetapi ini sangat sederhana dan cukup mudah ya. Baik, ini teman-teman semua dari Jambi. Oke, terima kasih ya Pak Lukman Hakim. Ya, Pak Lukman Hakim, terima kasih ya telah mengikuti secara live bersama-sama di sini ya. Dari siapa lagi nih ya? Serli Nasa, Yuni Nasa Kendal ya. Terus Naimi Saleh, ya dari Takalar. Wow, lumayan ini ya, Sulawesi. Pulau sebelahnya Sulawesi. Ya, Sulis Herbalis, terima kasih Mbak Sulis Wonosobo. Ya, dari Batam juga hadir, terima kasih. Ya, ya, 2 menit lagi ya, 2 menit lagi kita mulai ya. Tapi cek dulu suaranya, kira-kira suara saya bagaimana ya? Tadi saya sampaikan, saya tes suara terlebih dahulu karena saya menggunakan yang mic yang disiapkan dari SS ini baru ya. Mudah-mudahan ini ada tokoh di belakang layarnya, ada Mas Afif ya, yang membantu saya untuk mengkontrol suara saya
supaya suara saya tidak jadi dua tapi langsung mantul begitu. Mantap betul. Ya, jadi kita coba suaranya gimana suara saya teman-teman semua. Mohon komennya. Mudah-mudahan suara saya tidak berdengung, mudah-mudahan suara saya tidak kecil, jadi bisa didengar oleh teman-teman semua melalui Facebooknya masing-masing ya, baik melalui HP ataupun bisa melalui laptop ataupun melalui PC ya. Jadi mohon konfirmasi suaranya. Baik, terima kasih. Ratna Bu Ratnamila jelas suaranya. Terima kasih. Dion Semedo, terima kasih jelas ya suaranya. Bu Ida Susanti, jelas boleh. Terima kasih Sufiati Ahmad, ya terima kasih. Oke, begitu. Kalau gitu suaranya tidak ada yang komplain ya, seperti yang beberapa waktu yang lalu ada yang jelas, ada yang kurang jelas. Jadi suaranya sepertinya sudah apa namanya jadi satu ya kalau gitu ya. Karena kadang-kadang ada yang suaranya mantul, ada yang suaranya double begitu. Tetapi ini apa namanya? Kita coba dengan teknologi di soundnya supaya suaranya bisa didengar dengan baik. Terima kasih Bu Muntiah dari Singapura menyempatkan diri untuk mendengarkan tentang nilam ini ya. Wati Nasa, terima kasih informasinya jelas ya. Pak Amin Kolilah Pasuruan ya, terima kasih telah hadir yang mengikuti siaran ini ya, mudah-mudahan ini bisa didengar dan bisa disampaikan kepada teman-teman petani nilam untuk membantu supaya rendemennya ya, kadar rendemennya meningkat, juga untuk meningkatkan apa namanya kadar PA-nya, karena yang dibutuhkan nanti adalah kadar PA-nya. Baik, saya mulai dulu ya teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam agro di mana saja. Ya, hari ini kita akan sharing, kita akan berbagi mengenai tanaman nilam ya. Bahasa latinnya Pogostemon cablin ya. Di mana ini banyak dibudidayakan pada lahan-lahan yang barangkali agak di pegunungan tetapi tidak terlalu tinggi ya. Karena nanti kita lihat di teknis budidayanya untuk ketinggian yang sesuai tanaman nilam ini. Ya, semoga teman-teman semua, mitra-mitra semua, ya, sahabat-sahabat semua NASA dimanapun Anda berada, semoga dipanjangkan umurnya, semoga dimudahkan rezekinya, ya, dan semoga selalu sehat dan menjaga kesehatannya karena kita masih dalam situasi uh, di dunia yang kurang begitu baik, ya, pandemi COVID ataupun corona ini, sehingga kita harus menjaga kesehatan dan kita harus menjaga lingkungan kita supaya kita tetap sehat, namun kita tetap bisa bermanfaat untuk siapa saja dan terutama di sekitar kita. Ya. Nah, ini adalah kantor kita PT Natural Nusantara, teman-teman semua, di mana kita berada di Jalan Siliwangi nomor 72 ya. Kalau dulu namanya Jalan Ring Road Barat, ya kalau sekarang nama yang terbaru kita sekarang ini, Jogja sudah ada beberapa perubahan nama jalan. Namanya Jalan Siliwangi nomor 72, Salaan Trihanggo, Gamping, Sleman. Ya, kita berada di lantai 2, ya, di lantai 2 dari sebuah gedung yang ada fotonya ini, ya, di mana ini bisa kita lihat nanti bahwa kita juga sekarang sudah menambah ada tambahan lokasi parkir di bagian sebelah selatannya. Ya, nanti kalau ada teman-teman kita datang ke kantor ya setelah pandemi, ya mudah-mudahan kita bisa menampung lah ya untuk tempat parkirnya, karena rata-rata sekarang ini teman-teman semua bawa kendaraannya cukup besar-besar ya kadang-kadang ya, dan masing-masing sudah cukup banyak teman-teman yang memiliki kendaraan roda 4, jadi mau tidak mau kita juga menambah lokasi parkirnya. Kalau nomor teleponnya masih tetap, email kantornya juga masih tetap, kalaupun mau berkirim surat melalui pos juga masih bisa ya, karena itu sudah zaman jadul barangkali, karena sekarang kita sudah menggunakan email, sekarang kita sudah menggunakan WA ataupun kita menggunakan dengan telepon ya, tetapi kalau berkirim surat itu masih nyampe. Jadi inilah kantor yang kita cintai bersama ya. Kemudian ini barangkali ada juga yang belum kenal dengan saya ya, ini adalah nama saya ya, nama saya Adi Nugroho ya, buka kalau Pak Ardi Nugroho adalah ya
salah satu mentor saya juga ya. Kalau ini adalah TS ya, kami adalah TS untuk mengawal produk-produk terutama di tanaman perkebunan, walaupun juga membantu untuk tanaman pertanian, juga di hama penyakit ya. Dan ini adalah latar belakang saya, pernah di perusahaan swasta di Astra Group, kemudian di perusahaan perkebunan ya di BUMN, dan sekarang di PT Natural Nusantara sudah lebih dari 14 tahun. Nah, ini kita memulai tentang nilam ya. Nilam tentu saja yang diambil adalah daunnya ya teman-teman. Ini adalah tanaman semacam tanaman perdu yang rendah, yang paling tinggi paling cuma 1 meter. Tapi kita biasanya seperti kayaknya tanaman teh itu kita tidak sarankan untuk sampai tinggi-tinggi ya. Paling banyak mungkin sekitar 3 ruas lah ya, paling 3 ruas untuk menjaga yaitu tentang rendemenya maupun tentang kadar PA-nya. Kadar PA itu apa? Nanti kita singgung di session berikutnya. Ini adalah tanaman yang sering ditanam di Indonesia ya. Saya baca yang di bahasa Indonesianya saja. Yang pertama adalah nilam Aceh, yang kedua adalah nilam hutan atau nilam Jawa, yang ketiga adalah nilam sabun. Ini yang paling umum yang ditanam di tanaman ini paling umum ditanam di Indonesia ya. Kalau nilam Aceh ini bentuknya seperti kayak jantung ya daunnya, dan kemudian ini sangat jarang memiliki bunga ya. Dia bisa memiliki kadar ya ataupun rendemen itu kadar minyaknya dalam berat kering daun antara sekitar 2,5 sampai 3,5% ya, cukup besar untuk nilam Aceh. Kemudian untuk nilam hutan atau nilam Jawa ini rata-rata ada bunganya ya, ada bunganya. Kadar minyak nilamnya yaitu dari daun keringnya adalah 0,5 ya, 0,5 sampai maksimal 1,5 lah ya persen ya dari kadar berat daun kering. Kemudian nilam sabun ini kita lihat di gambarnya seperti itu, tentu saja ada bunganya, tentu saja juga kadar rendemennya kurang lebih sama seperti nilam Jawa yaitu 0,5 sampai 1%, 1,5% ya. Jadi yang tertinggi di sini untuk kadar minyaknya didapatkan dari nilam Aceh. Kemudian minyak nilam, komponen utamanya dari minyak nilam dari yang sekian persen tadi ya 0,5 sampai 3 bahkan sampai 4 ya, itu yang terbesar 60% adalah komponen utama. Yang pertama adalah patchouli alkohol dan norpaculilenol yang gunanya di sini adalah sebagai zat fiktatif ya. Dari kadar minyak tadi, komponen utamanya saya ulang lagi adalah patchouli alkohol dan norpaculinol. Itu dua komponen utamanya pada minyak nilam ya. Ini rantai kimianya ada di gambar sebelahnya. Kegunaannya adalah zat fiktatif. Zat fiktatif itu apa? Zat yang digunakan untuk mengikat ya minyak yang lain supaya tidak terbang atau menguap ya. Patchouli alkohol atau PA ya, yang sering disingkat PA pada minyak-minyak nilam ini ya mesti tidak akan tahu ataupun mungkin akan paham dengan istilah PA, patchouli alkohol, karena ini adalah nilai yang digunakan supaya minyak nilam ini bisa kita lakukan untuk ekspor ya, kita lakukan untuk ekspor. Nah, ini adalah salah satu cara isolasi minyak atsiri dengan destilasi uap. Tentu saja ini membutuhkan kondisi memakai lab dan menggunakan alat-alat yang seperti tertera pada gambar, membutuhkan alat-alat yang canggih ya, sehingga akan mendapatkan isolasi minyak atsiri yang hasilnya juga bagus. Tetapi pada umumnya ya, petani-petani kita akan melakukan cara mengambil minyak atsiri ini ya, minyak yang diambil dari nilam, minyak atsiri yang diambil dari nilam ini dengan cara yang sederhana, dengan menggunakan tong, dengan menggunakan drum seperti itu, dengan cara seperti gambar ya, sistem yang seperti itu, yaitu direbus
dikukus, baru kemudian diuapkan, barulah kita akan mendapatkan minyak atsiri dari nilam. Ya, ini adalah teknologi yang barangkali bisa diserap, yang banyak digunakan juga oleh petani-petani di lapangan, sehingga nanti tinggal membawa ke rumah adalah dengan minyaknya. Ya, kemudian sampahnya itu bisa dimanfaatkan kembali, dicacah kembali, dikeringkan. Ya, untuk dikeringkan biasanya masih ada digunakan karena masih ada sedikit minyak atsirinya atau minyak nilamnya yang tertinggal, biasanya diulang untuk direbus lagi. Ya, jadi secara sederhana pengambilan minyak nilam ini dengan direbus, dikukus, dan diuapkan. Ya, baik, saya lanjutkan, mitra-mitra, teman-teman semua. Ya, ini adalah produksi ternak kering, ya, ternak kering kadar minyak dari 3 varietas unggul nilam, yaitu tadi minyak Aceh tadi. Ini adalah yang tertinggi, ya, yang tertinggi, yaitu kadar PA-nya juga tertinggi, yaitu 33,3, ya, tapak tuan ini, ya. Sementara kadar minyaknya yang tertinggi di Lok Sumawe, ya. Ya, ini adalah kadar paculi alkohol dengan 3 varietas unggul nilam, yang ini yang juga banyak ditanam beberapa yang ada di Indonesia, ya. Nah, mutu minyak itu ditentukan oleh sifat fisika dan kimianya, ya teman-teman semua. Maka kadar PA ini menjadi sangat penting, atau kadar paculi alkohol ini sangat penting, karena ini adalah komponen terbesar daripada minyak, ya, kurang lebih sekitar 50-60% daripada minyaknya, dan memberikan bau, ya, yang khas dari minyak nilam. Kemudian kandungan yang lain yang dibutuhkan adalah norpaceolenol, ya. Di sini dibutuhkan kandungan norpaceolenol, yang dimana kadar PA ini untuk ekspor, ya, minimal 30%, ya, minimal 30%. Jadi kalau di bawah dari 30%, ya barangkali belum bisa diekspor, karena ini syarat minimumnya untuk ekspor adalah kadar PA-nya. Ya, kadang-kadang kita ditanya alat kadar PA ada Pak? Ada, ya, cuman kita belum biasanya dimasukkan ke dalam lab ini biasanya, ya. Kemudian kadar PA yang tertinggi, bahwa semakin tinggi kadar PA-nya, boleh dikatakan semakin tinggi kualitas minyaknya, ya. Karena PA tadi atau paculi alkohol ini bersifat sebagai bahan pengikat wewangian, ya, agar aroma keharumannya bisa bertahan lebih lama. Jadi kalau kita menggunakan minyak wangi yang menggunakan alkohol, ya biasanya kalau sekali semprot, sekarang sekali semprot sekali hilang gitu, ya, karena alkoholnya bisa jadi lebih banyak, bisa jadi PA yang digunakan itu sangat sedikit, sehingga wanginya segera hilang, ya. Kemudian fungsi apa lagi yang digunakan pada minyak nilam ini, ya, selain pada parfum yang banyaknya digunakan itu, ya, itu sebagai aromaterapi, ya, sebagai aromaterapi. Jadi nilam ini baunya memiliki yang khas, ini bisa digunakan sebagai aromaterapi. Kemudian bisa juga untuk menyembuhkan dan menghilangkan bekas luka. Jadi diambil minyaknya, dioleskan, ya, tentu saja secara berkala dan rutin untuk membantu menyembuhkan dan menghilangkan bekas luka. Mencegah kulit kering, ya, terutama untuk daerah-daerah ataupun negara-negara yang dingin sekalipun kadang-kadang kulitnya kering, kan, ya. Ini makanya minyak nilam ini bisa digunakan sebagai tambahan untuk supaya tetap lembab, ya, supaya tetap lembab. Dan yang paling mungkin tidak diketahui banyak teman-teman adalah sebagai anti serangga, ya, karena memang bau daripada minyak nilam ini kan khas, ya, tapi kadang-kadang tidak disukai serangga. Artinya ini bisa sebagai tambahan untuk para obat-obat serangga yang digunakan supaya serangga di sekitar kita ataupun serangga di sekitar rumah barangkali, atau mungkin serangga pada tanaman kita barangkali, ini bisa sebagai bahan tambahan. Ya, kita tahu kalau kita minyak nilam tentu saja harganya cukup lumayan, ya, jadi kita gunakan juga sedikit-sedikit kalau untuk digunakan sebagai bahan tambahan pada bahan untuk anti serangga. Nah, teman-teman semua, mitra-mitra semua,
Ini adalah tabel yang berikutnya. Tabel yang berikutnya yang perlu kita tahu di tabel ini adalah ya bilangan kelarutan dalam alkohol 90%. Jadi ada yang memang 1:1 ya. Kelarutannya 1:1 bisa langsung larut ya. Atau ada juga yang memang kurang begitu larut, artinya harus ditambah agak lebih banyak ya. Jadi bahannya agak lebih banyak, misalnya 1 liter alkohol ada yang ditambah mesti tambah dengan 6 liter varietas yang sidikalang terutama ini. Jadi ada beberapa sifat daripada varietas-varietas nilam yang membutuhkan jumlah yang sedikit agak banyak dibandingkan yang lain ya. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa varietas Tapak Tuan dan Lok Sumawe memiliki kemanfaatan yang lebih banyak daripada yang lain. Teman-teman semua, baik kita mulai untuk budidayanya, yaitu kita lihat pada kesesuaian lahannya serta iklim nilam yang dikehendaki oleh tanaman nilam ini. Ya, pertama adalah yang sering saya sampaikan bahwa ketinggian tempat ini penting dan perlu karena ada yang sangat sesuai yaitu di ketinggian 100 hingga 400 meter di atas permukaan air laut. Ini sangat-sangat sesuai ya. Dan yang sesuai adalah antara 0 sampai 100 dan 400 sampai 700 ya. Jadi di bawah 100 ataupun di atas 400 maksimal ya itu 700 di atas permukaan air laut. Lebih dari 700 bisa ditanam nggak Pak? Bisa ya, tetapi pertama memang tidak sesuai. Yang kedua nanti tanamannya biasanya itu agak lambat pertumbuhan dan perkembangannya. Yang ketiga biasanya kadar minyaknya juga agak rendah. Ya, ini yang perlu mendapat perhatian ya teman-teman semua. Ketinggian tempat kita di mana kita akan menanam tanaman nilam menjadi perlu karena eh, apa namanya ini akan berhubungan dengan produksi, berhubungan dengan nanti rendemennya, berhubungan dengan kadar pH-nya. Ya. Kemudian parameter-parameter yang lain bisa kita lihat di sini. Saya tidak akan membacakan semuanya ya teman-teman semua. Tapi yang perlu kita cermati bersama di sini adalah nomor satu adalah drainase atau mengalirkan airnya. Dia sangat membutuhkan drainase, tanaman nilam ini sangat membutuhkan drainase yang baik. Karena drainase yang kurang baik, tentu saja tanaman ini yang pertama, dia mudah terserang penyakit jamur ataupun bakteri. Sehingga kalau dalam kondisi yang lembab dan tanaman ini sedikit agak berbatang lunak pada awal-awalnya, maka kemungkinan terserang jamur ataupun bakteri sangat tinggi. Maka pada tingkat kesesuaian yang diharapkan ya pada tanaman nilam ini adalah drainase yang baik ya, drainase yang diperbaiki ataupun yang dibuat drainasenya sebelumnya kalau kita sudah memahami lahan kita untuk aliran airnya ya. Jadi tidak menghendaki aliran air yang berhenti atau tergenang. Jadi dibuatkanlah drainase yang baik. Kemudian yang perlu dipahami lagi adalah ini ada contoh di sini adalah dia suka dengan kedalaman air ya lebih dari 100 meter, artinya gini 100 meter ya 100 senti, kalau di sini kita pakainya adalah senti, maka kedalaman ini 100 meter di bawah dia membutuhkan kondisi yang agak kering ya. Ini agak sesuai di situ. Yang sesuai adalah di sekitar 75 sampai 1000 senti ya. Ya, makin mendekati tanaman itu airnya dengan kedalaman air terlalu dekat dengan air maka kurang begitu baik atau kurang sesuai. Dan tanaman nilam ini di bawahnya adalah tentang pH atau keasaman tanah. Ini bisa kita lihat adalah dia bisa sedikit agak asam ya, artinya angka 5 pun masih bisa ya. Tetapi saya sarankan untuk kondisi yang seperti ini karena tanaman nilam ini rentan terhadap jamur dan bakteri, di mana jamur dan bakteri ini sangat suka dengan kondisi pH yang rendah, maka sebaiknya kita sarankan untuk pH-nya ya paling bagus ya 6 sampai 7 lah atau yang sesuai ya. Itu kita gunakan di situ. Jadi kalau mungkin terlalu rendah ya khawatir kita adalah jamur dan bakterinya yang nanti akan banyak menyerang pada tanaman kita. Ya, untuk yang lainnya kita bisa dibaca ya, nanti kita bagikan pada teman-teman semua di um, Facebook ini ya, di grup Facebook ini nanti kita PDF-nya kita kirimkan di sini.
Kemudian ini adalah iklim yang dihendaki, saya rasa sama apa namanya wajar ya, wajar, hanya dia sangat sesuai pada bulan basah. Ini mirip seperti tanaman sawit, bulan basahnya agak menghendaki bulan-bulan yang agak basah. Jadi antara 10 sampai 11 bulan ini bulannya basah atau ada hujan. Yang ini mirip dengan daerah-daerah di yang disukai oleh tanaman sawit. Ya, oke teman-teman semua, itu tadi adalah tentang iklimnya, tentang kondisi yang diharapkan oleh tanaman nilam. Sekarang kita ke budidayanya, ya. Sekarang kita ke budidayanya, ya. Saya perhatikan untuk poin yang penting ini adalah 5 ini dulu, ya, 5, yaitu tentang bibit dan pembibitan, tanam dan penanaman, pemeliharaannya, hama penyakitnya, dan kemudian panen. Sebelumnya saya sapa dulu nih teman-teman semua, ya. Oh, ada Mas Edi Susilo, ya. Terima kasih Mas Edi, ya. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dan jaringannya semakin berkembang, semakin tumbuh dan berkembang dengan baik, ya Mas Edi. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Salam, ya. Ya, ini ada Bu Maryuni Nasa Siak Riau, ya. Terima kasih Bu. Lena Raditya, terima kasih atas kehadirannya, ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya teman-teman semua. Ya, oh ini dari Timika, Bu Rodiah, ya. Terima kasih ya, dari Papua hadir. Bu Komaria hadir, ya. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan untuk nilam ini. Pertama tentang bibit dan pembibitan, ya. Untuk bibit kita bisa melakukan, yaitu kita memilih tanaman induknya yang di atas 6 bulan, ya. Paling bagus antara 6 sampai 12 bulan. Itu yang sudah berkayu tetapi tidak terlalu tua, ya, tidak terlalu tua. Diameter yang diharapkan untuk stek ini adalah 0,3 sampai 0,5 cm. Sedangkan ukuran steknya di atas 30 cm, ya, panjangnya, dan paling pendek ya 15 sampai 20 cm. Ya, ini yang paling umum yang untuk digunakan untuk memilih stek bibitnya. Ya. Kemudian ini yang diambil dari pucuk, maka yang diambil dari pucuk rata-rata sekitar 3 ruas, maka bagian pucuknya, daun yang paling pucuk tidak dibuang, ya, tapi bagian bawahnya mesti kita buang. Sementara kalau kita menggunakan dengan batang, stek batang, maka semuanya diambil, dan ruas yang diambil bisa 2 sampai 3, ya. Bisa 2 sampai 3 ruas yang diambil. Ya, karena minimal ukuran steknya itu rata-rata 2 sampai 3 supaya peluang untuk tumbuh dan jumlah tunasnya akan bisa jauh lebih besar. Jadi rata-rata teman-teman petani nilam ini kalau menggunakan bibit antara 2 sampai 3 ruas. Kemudian fisik steknya itu segar, sehat, ya, tanpa kekurangan hara atau kahat hara, bebas dari serangan hama dan penyakit, dan telah mengayu tetapi tidak tua, ya. Telah mengayu tapi tidak tua. Jadi masih ada sedikit warna hijau-hijaunya walau ada sebagian warna coklatnya. Ya, kemudian stek ini bisa diambil dari mana saja, terutama dari batang, dari cabang primer dan cabang sekunder. Tidak disarankan untuk cabang di atas sekunder atau yang tersier dan seterusnya. Jadi cukup dari batang utama, kemudian dari cabangnya primer, kemudian dari cabang yang sekunder. Dari 3 ini saja. Nah, nanti setelah kita hitung, biasanya kita akan mengharapkan kebutuhan stek itu sekitar 40 sampai 50 ribu stek per hektar, ya, atau kurang lebih sekitar kalau beratnya antara 1,5 sampai 2 ton, ya, 2 ton per hektarnya, ya. Nah, itu dari stek, maka bisa juga kita menggunakan dengan teknologi yang terbaru, ya. Mungkin kita agak repot sedikit di sini karena kita menggunakan dengan kultur jaringan. Jadi bahan ini bisa dimasukkan dengan kultur jaringan, dipakai dengan kultur jaringan. Memang lebih mudah, tetapi kita harus memiliki lab sendiri, ya. Atau mungkin beli di mereka-mereka yang sudah ada membuat kultur jaringan daripada nilam. Jadi ada beberapa daerah yang barangkali memiliki apa namanya, mengkultur jaringan kan, ya, bibit-bibit nilam ini. Nah teman-teman semua, tadi kita cerita tentang bibit, ya. Kita ingin mendapatkan bibit, maka
tadi kita sudah ceritakan bibit itu sendiri, ya asalnya bibit itu sendiri. Nah, sebelum kita tanam tentu saja kita perlu memahami kenapa tanah itu menjadi penting buat petani, karena tanah ini bisa kita ibaratkan sebagai rumah, teman-teman. Rumahnya tanaman, ya, rumahnya tanaman. Karena tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman adalah tergantung dari rumahnya atau tergantung dari tanahnya. Ya. Kalau rumahnya sehat, maka penghuninya sehat, betul ya teman-teman ya. Tetapi kalau tanahnya sehat, maka tanaman juga akan sehat. Nah, ibaratnya seperti itu. Tetapi apa yang terjadi bila tanahnya sakit, ya tentu saja kita akan mendapatkan tumbuh dan kembangnya tanaman kurang begitu bagus dan bisa menyebabkan tanaman itu sendiri juga sakit. Ya. Nah, kemudian teman-teman semua, setelah kita memilih bibit yang akan kita tanam, tentu saja kita akan menanam ini mau di bedengan atau di polybag. Kalau ini adalah caranya di bedengan, yaitu kita semai dulu, ya lahan persemaian itu harus gembur dan subur dan serta datar. Ini penting ya teman-teman. Untuk lahan persemaian sebaiknya datar, ya sebaiknya datar. Kalaupun nanti ada yang kurang datar, maka pada bagian-bagian yang paling rendahan drainasenya mohon diperhatikan, karena tanaman ini dari awal saya sampaikan kurang suka dengan lahan yang airnya tergenang, ya, yang airnya tergenang. Kemudian karena ini adalah persemaian, maka mau tidak mau akan selalu menyiram, ya, selalu menyiram karena kebutuhan air menjadi sangat penting pada tanaman yang masih muda atau yang masih baru saja dipindahkan atau mungkin baru saja ditanam. Ya, ini menjadi penting, maka harus dekat dengan namanya sumber air atau mata air. Kemudian bedengan ini bisa kita bikin, ya, lebarnya 80 sampai 20 cm, tingginya bisa 20 sampai 30 cm, ya, panjangnya tergantung kondisi. Kemudian ukuran tanah dan pasirnya bisa 2:1. Ya, bagian atasnya bisa diberi dengan granul dan glio, dicampurkan dulu, ya, baru kemudian kita biarkan, ya. Kemudian kita kita siapkan lahan tadi untuk kita tanam. Namun sebelum saya ceritakan lahan tadi, perlu kita ketahui bersama ada yang namanya tanaman nilam ini sangat rentan terhadap penyakit buldog atau penyakit kusta, ya. Orang bilang buldog ataupun kusta. Penyakit yang disebabkan oleh ini bakteri ini selalu menyerang pada tanaman-tanaman yang masih muda, ya. Penyakit ini akan menyerang pada tanaman yang masih muda melalui tanaman yang terinfeksi, melalui tanaman yang sakit, melalui tanaman nilam yang mati karena terinfeksi, ya. Ini atau mungkin jaringan tanaman yang sakit, jadi bisa daun, batang, akar yang tertinggal di dalam tanah. Maka begitu nanti kita membuat pembibitan untuk tanaman nilam, ya, tanaman yang di awal kita sudah sehat, maka begitu tertular oleh penyakit ini, penyakit kusta dan penyakit budok ini, maka dia akan masuk ke pembibitan nilam. Tanaman nilam yang baru kita pindahkan nanti akan terinfeksi, dan begitu seterusnya. Kenapa kok tanaman saya tiba-tiba mati? Kenapa kok tanaman saya tiba-tiba sudah terserang penyakit budok ataupun penyakit kusta ini? Ya, karena mulainya dari sejak pembibitan, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan teman-teman semua, ya. Pada saat membuka, saya balik lagi ya ke belakang di sini, maka pentinglah persemian ini menjadi sehat, ya. Perlulah yang namanya supernasa ataupun glio yang kita gunakan, tambahkanlah dengan glio, ya, tambahkanlah dengan glio. Pak, ini sekarang sudah ada korin, tambah dengan korin boleh nggak? Boleh, ya, lebih baik, ya. Karena ini untuk menjaga supaya penyakit budok ataupun penyakit kusta itu tidak menyerang, karena biasanya akan menyerang pada tanaman yang masih muda. Ya, baik, saya lanjutkan teman-teman semua. Disarankan adalah menanam stek bibit ini dilakukan pada waktu sore hari dengan kondisi agak miring 40 derajat, ya teman-teman, ya. Dengan jarak tanaman kurang lebih sekitar 10 banding 10, ya. 10 banding 10, dan penyinyangan
serta penyiramannya mesti dilakukan ya melihat kondisi. Kalau penyiangan berarti tergantung gulmanya, kalau penyiraman tergantung basah dan keringnya. Jadi ini harus selalu diperhatikan ya, karena ini bibit yang masih baru, tentu saja membutuhkan kondisi yang cocok untuk tanaman yang baru ditanam. Kemudian setelah 2 minggu atau 3 minggu biasanya akan tumbuh tunas-tunas yang muda, dan tunas ini akan tumbuh lebih cepat daripada akarnya. Jadi tunasnya biasanya lebih cepat daripada akarnya. Baru nanti setelah berdaun, ada daunnya ya, dua sajalah, bisa dua, karena 3 ke atas itu biasanya sudah kita agak pindahkan ya. Jadi berdaun 1 atau 2 bisa kita tambahkan semprot nasa dan hormonik yang sedikit aja, 2:1 per tangki ya, kita semprotkan di situ. Setelah ada daun ya teman-teman semua ya, setelah 3 ke atas biasanya atau 4 ke atas sudah dipindahkan ke lahan. Nah biasanya setelah 1 bulan atau 4 minggu, 4 minggu sampai 5 minggu, tunas dan akarnya sudah siap untuk dipindahkan ya. Ya, ini adalah tanaman kita yang ditanam di lahan melalui bedengan ya teman-teman semua. Ini sudah berdaun 3 ke atas yang sudah layak untuk dipindahkan ke lahan ya. Kemudian selain di bedengan, kita juga bisa melakukan pesemaian ini melalui kantong plastik ya teman-teman mitra-mitra ya. Mungkin ada juga mitra-mitra yang pernah petani nilam ya, ini bisa juga dilakukan dengan kantong plastik ataupun polybag yang bisa digunakan dengan ukuran ya setidaknya 8 kali 12 lah ya. Kemudian dilubangi agar mendapatkan sirkulasi air dan udara yang baik. Kemudian campuran tanahnya bisa pupuk kandang banding tanahnya 21 ataupun tanah dengan pasirnya 21 ya di situ, dan diisi maksimal ya 3/4 dari volume polybag, dibiarkan dulu sebelum dipindahkan ke bedengan yang nanti di bawah naungan ya. Jadi dibiarkan kurang lebih 4 sampai 5 hari ya, kemudian dipindahkan ke bedengan yang disungkup ya, ditutup. Nah ini ada baiknya menjaga penyakit budok ataupun penyakit kusta tadi sebelum steknya kita tanam, kita taburkan atau mungkin kita siramkan sedikit dengan air plus glio ya, atau air glio dan korin ya, air glio dan korin campurkan jadi satu, siramkan dulu sebelum 1 hari atau 2 hari sebelum stek itu ditanam ya. Penanaman stek nilam ini sebaiknya sore hari, sama seperti yang tadi bahwa teman-teman semua mau di polybag ataupun mau di bedengan, itu dilakukan penanaman stek ini waktunya sore hari dengan sudut penanamannya kurang lebih sekitar 45 derajat ya. Kemudian di polybag ini rata-rata juga sama, 2 sampai 3 minggu sudah mulai tunas duluan yang akan muncul. Kemudian setelah 4 minggu, karena dia dapat naungan ya, ini biasanya setelah 4 minggu sudah mulai naungannya sudah bisa dibuka ya, sudah dibuka pelan-pelan ya. Kemudian setelah 4 minggu sampai 5 minggu biasanya daun dan akarnya sudah menjadi kompak ataupun sama ya, sehingga bisa dipindahkan ke lahan ya. Nah, penyiraman yang pertama saya sarankan pada polybag ini adalah larutan supernasa dan glio ya. Cara membuatan larutannya, kita ambil 1 sendok makan supernasa, kemudian kita ambil 1 sendok glio dalam 10 liter air ya. 1 sendok supernasa dan 1 sendok glio dalam 10 liter air kita larutkan ya. Setelah kita larutkan, kemudian kita ambil kurang lebih setengah setengah cup daripada minuman cup itu ya, kemudian kita siramkan per tanaman, kita siramkan satu persatu ya. Ini untuk membantu, pertama adalah pertumbuhan akarnya yang biasanya agak terlambat daripada daunnya akan lebih mudah, akan lebih cepat, sekaligus ada glionya di sini untuk membantu yang mencegah penyakit budok ataupun penyakit kusta, yang dimana ini menjadi salah satu penyakit yang ditakuti para petani nilam ya. Ini adalah yang tanaman di polybag ya, yang sudah siap untuk dipindahkan
Dan ini pembuatan steknya, kita bisa pilih tadi yang untuk pucuknya, daunnya ditinggalkan di bagian pucuknya, sementara untuk di bagian batangnya ini diambil 2-3 ruasnya, kita tancapkan ya. Kemudian sungkupnya juga kita mulai buat di situ ya. Kita menggunakan dengan sungkup biasanya kalau menggunakan dengan polybag. Ya, seperti itu. Dan ini adalah tanaman-tanaman yang ditanam ya dengan menggunakan polybag. Dan nanti setelah muncul di minggu ketiga ataupun minggu keempat, setelah kita lihat pelan-pelan sungkupnya akan kita buka supaya tanaman muda tadi pelan-pelan mendapatkan sinar matahari ya. Ya, kita sungkup seperti itu. Ini adalah gambarnya yang sudah siap untuk mulai bisa dibuka sungkupnya. Baik teman-teman, mitra-mitra, sahabat-sahabat semua, ya kita langsung ke tanam dan penanaman, ya. Karena bibit yang sudah kita siapkan, sudah kita semai, sudah kita tanam di polybag ya, kita ke penanaman. Mulai dari olah tanah, ini kita lakukan 1-2 bulan sebelum penanaman, kita olah sampai dalamnya kurang lebih 30 cm ya. Jadi 1-2 bulan sebelum ditanam itu sudah kita olah terlebih dahulu teman-teman semua. Ya, artinya pada saat kita mulai membuat pembibitan, mulai saat itu juga kita juga sudah mulai untuk mengolah lahannya. Ya, kita balik lahannya. Ya, dibuat dengan kedalaman kurang lebih 30 cm. Ya, ini pada lahan yang rata tentu saja ya teman-teman, karena ada juga tanaman-tanaman nilam ini yang ditanam di lahan-lahan yang memiliki kemiringan. Jadi mesti mulai diolah, yaitu dibuat dengan tapak kudanya. Ya. Kemudian setelah tanah diolah, dibuatkan bedengan ya dengan tinggi kurang lebih sekitar 20-30 cm. Ini pada lahan-lahan yang datar ya teman-teman. Kemudian lebarnya adalah 1-1,5 meter, panjangnya disesuaikan ya. Dan jangan lupa teman-teman semua, tebarlah dolomit atau kapur pertanian. Karena tadi kita lihat dari tabel di depan adalah tanaman nilam ini kurang menyukai kondisi pH yang agak rendah karena dia rentan terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur maupun bakteri. Ya, tapi saya nggak punya alat apa namanya pH meternya. Oke lah, kalau begitu kita taburkan ya setidaknya kurang lebih 300 kilo ya, 300 kilo per hektarnya ditaburkan ya, ditaburkan pada saat berbarengan pengolahan lahan ya, pengolahan lahan biar supaya terjadi reaksi di mana pH-nya nanti setidaknya akan bertambah ya, tidak, terutama untuk lahan-lahan yang biasanya setelah menanam tanaman-tanaman hortikultura, misalnya tanaman cabai atau mungkin tanaman padi misalnya begitu. Lah ini ada baiknya sebelum ditanam tanaman nilam ataupun tanaman selah, maka bisa kita taburkan dolomit terlebih dahulu. Ya, ini adalah lahan yang mau ditanam langsung tanaman nilam ya. Berarti kita buatkan bedengan-bedengan seperti itu ya. Pada lahan-lahan datar ya teman-teman semua. Kalau lahannya kurang datar, tentu saja dibuatkan tapak-tapak kuda atau barisan-barisan untuk tanamannya ya. Nah, setelah dibentuk bedengan, biarkan dulu 2 minggu, cangkuli lagi sampai tanahnya halus ya. Nah, baru kemudian disiram dengan supernasa ya, kurang lebih 6-9 kilo per hektarnya ya, ataupun dengan menggunakan granul 5-7 sak ya per hektar. Nah, ini bisa ditambahkan pada saat penyiraman supernasa ataupun menebar granul ini bisa langsung ditambahkan, dicampurkan dengan glio atau mungkin bisa ditebarkan sendiri-sendiri. Tapi kalau kita ingin menghemat tenaga, bisa dicampurkan ya waktu penyiraman supernasa atau disiram bedengannya saja itu supernasa campur dengan glio jauh lebih baik ya dari awal. Kemudian granul juga diberikan dari awal, bisa ditambahkan dengan campur dengan 10-12 kotak per hektarnya. Dan ini setelah 1 minggu ya, setelah disiram ataupun setelah ditebar dengan granul, baru kita buat lubang tanam dengan ukuran 15-15 kali dalamnya 15 dengan jarak tanam yang menyesuaikan ya teman-teman semua.
Oke, saya lihat dulu nih teman-teman semua nih. Ada Helmi Nasa. Assalamualaikum, semangat pagi. Balikpapan hadir. Ya, terima kasih. Cinderella, Tuah Negeri Sumatera Selatan hadir. Ya, terima kasih. Ya, oh iya, siapa lagi ya? Ini Pak Usman Surabaya. Terima kasih Pak. Ya, Bu Yuliana Yusuf. Ya, terima kasih. Siti Rahma, Kalteng datang. Terima kasih. Wah, ini kehormatan nih. Apa kabar nih Pak Agus Suratno ya? Mohon maaf lahir batin dulu nih Pak Agus nih. Belum sempat ketemu dengan banyak-banyak teman-teman ya yang di mana saja berada ya, dari karena mungkin situasi masih pandemi. Mohon maaf lahir batin dulu nih Pak Agus Suratno. Ya, saya lanjutkan ya teman-teman semua. Ini adalah lebar parit. Saya katakan tadi parit ini atau drainase ini menjadi hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan karena tanaman ini sama dengan juga tanaman vanili ataupun tanaman-tanaman yang rentan terhadap jamur dan bakteri, maka perlu diperhatikan yang namanya parit drainase. Jadi apa namanya, tanaman yang rentan-rentan seperti ini maka drainasenya tentu saja lebih lebar dan dalam sehingga bisa menampung air dan bisa bagian yang tanaman tadi tidak apa namanya, tidak tergenang sehingga air tetap ada di dalam parit ataupun ada di dalam saluran ya drainasenya. Jadi drainase ini sangat penting. Setelah kita olahragakan maka drainase diperhatikan di mana tempat-tempat yang mengumpulnya air, maka buatlah yang agak dalam. Kalau itu daerah genangannya agak dalam atau airnya agak banyak, maka paritnya agak dalam ya. Nah, kemudian kita lakukan penanaman. Setelah kita siapkan olah lahan, maka kita lakukan penanaman ya. Setelah bibit tadi umurnya kurang lebih sekitar 4 sampai 5 minggu sudah siap atau berdaun 3 ke atas ya, maka kita lakukan penanaman. Nah, penanaman ini bisa secara langsung atau tidak langsung. Yang tidak langsung tentu saja kita ambil dari pesemaian ya, dari polybag tadi yang sudah memiliki akar dan memiliki 2 sampai 4 daun ya. Jadi kemudian nanti kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita siapkan 2 minggu sebelumnya tadi. Kita isi satu persatu ya. Bila akarnya terlalu panjang, ada baiknya kita potong ya. Karena nanti kalau terlalu panjang nanti akan melipat-lipat di dalam tanah. Jadi dipotong ya, jangan terlalu panjang. Dan ini juga sering menyebabkan lipatan ini, kalau akarnya melipat maka akan terjadi kerusakan pada akar. Kalau akarnya rusak maka mudah diserang oleh penyakit busuk akar atau mudah diserang oleh penyakit yang tadi, penyakit yang ditakuti oleh petani-petani nilam adalah penyakit apa namanya, kusta tadi ya. Itu sangat mudah pada lipatan-lipatan akar ini karena ada kerusakan pada lipatan akar ya. Ya, kemudian ini adalah penanaman seperti itu. Hati-hati kalau kita menggunakan dengan polybag, tentu saja harus menggunakan dengan alat. Ya, jangan langsung apa namanya, gedruk-gedruk dengan kasar ya, tetapi kita bisa menggunakan dengan pisau yang tajam atau dengan menggunakan gunting agar tanahnya tidak rusak pada bagian tanah polybag itu. Jadi kita hati-hati sekali supaya akar di dalam tanah itu tidak terlalu pecah ya, tidak terlalu pecah supaya tanamannya tetap terjaga dan berkembang dengan baik ya. Nah, ini tadi adalah tanaman yang ditanam. Ini pada tanaman ini adalah tanaman lahan datar di mana air tidak menjadi kendala, malah justru malah berlebih, sehingga yang diperhatikan adalah drainasenya. Tetapi pada lahan-lahan yang miring seperti ini maka ada baiknya ya pada saat olah lahan tadi dibuatkan terlebih dahulu yaitu tapak kudanya ya, tapak kudanya. Jadi penanaman nanti ini seperti pada tanaman-tanaman lereng, yaitu kita tanam mepet dengan pinggir tanahnya. Jadi bukan pada bagian luarnya tapi pada bagian dalamnya, termasuk nanti pada pemupukannya ya teman-teman semua. Jadi ini mepet pada tapak kudanya perlu dibuat terlebih dahulu atau dari awal. Jadi kalau dibuat langsung ditanam maka dikhawatirkan tanamannya tidak mampu untuk bertahan karena terjadi longsoran karena air hujan atau mungkin apa namanya, longsoran dari atasnya sehingga tidak mampu untuk bertahan. Tapi kalau dibuatkan tapak kuda, sang tanaman tadi bisa terikat ya, akarnya tadi ada tempat untuk tambatan sehingga tidak terlalu mudah untuk jatuh ataupun terlalu mudah untuk longsor ya.
Baik, saya lanjutkan lagi. Kalau tadi adalah penanaman yang tidak langsung, ini adalah penanaman yang tidak yang langsung. Yang tadi adalah tidak langsung, yang ini adalah langsung. Karena langsung biasanya maka diambil dari kebun induk ya, yang biasanya juga setiap lubang akan ditanami 2 atau 3 stek untuk menjaga kemungkinan stek yang mati atau terlalu dangkal. Jadi minimal adalah sekitar 10 cm ya, kalau kita masukkan di situ sekitar 10 cm dengan kedalaman sekitar 10 cm masukkan di situ ya. Jadi penanaman eh, baik itu pada penanaman bibit maupun penanaman secara langsung seperti ini dimasukkan minimal 10 cm ya, minimal ke dalam tanah adalah 10 cm. Kalau terlalu dangkal maka mudah roboh ya, kalau terlalu pendek maka apa namanya, misalnya kurang dari 2 buku, kemungkinan adalah mati atau mungkin tunasnya tidak tumbuh dengan baik ya. Tapi saran penanaman secara langsung ini memang banyak teman-teman dari petani nilam tidak menyarankan ya, tidak menyarankan untuk diterapkan karena penanaman secara langsung ini tingkat kematiannya agak tinggi sehingga nanti penyulamannya agak menjadi agak lebih banyak. Ya, saya lanjutkan ya teman-teman semua. Ya, ini adalah tanaman nilam yang biasanya ditanam secara monokultur, artinya hanya satu tanaman saja, yaitu tanaman nilam saja, tidak dicampur dengan tanaman yang lain ya. Ini adalah yang monokultur. Sementara ada juga yang menanam dengan tumpang sari ya. Ada yang menanam juga dengan tumpang sari, yaitu bisa dengan tanaman coklat atau tanaman-tanaman perkebunan yang lainnya ya, yang tanaman yang lainnya ya, itu bisa ditanam di eh, dengan cara tumpang sari ya. Dengan hortikultura juga boleh ya, misalnya dengan tanaman yang lain ya, kacang tanah misalnya begitu, ada beberapa yang menggunakan dengan satu barisnya adalah kacang tanah ya, macam-macam lah ya. Jadi ada beberapa tanaman-tanaman yang ditumpang sarikan dengan tanaman nilam ini. Nah, untuk pupuknya, produk NASA yang digunakan bagaimana, Pak? Ya, ini tadi dari awal sebelum tanam kita sudah menggunakan dengan Super NASA dan Glio ya, ditaburkan ataupun disebarkan ataupun disiramkan. Nah, kemudian pada bulan pertama ya, pada bulan pertama itu kita semprot ya dengan POC NASA maupun hormon, atau bisa juga dengan menggunakan Green Star, atau juga bisa dengan menggunakan BSA yang subur alami ya. Itu disemprotkan 3:1 ya, 3:1 untuk POC nasanya 3, untuk hormoningnya 1 ya. Tutup per tangki 12 hingga 15 liter air ya, bisa kita semprotkan di situ. Ya, penggunaan Glio, BVR ataupun Korin ini kondisional ya teman-teman semua. Kalaupun itu mau dicampurkan, misalnya Glio sudah ada gejala 1-2 tanaman yang sudah terserang penyakit dengan kusta tadi atau budok tadi, maka bisa disemprotkan. Tapi jangan lupa untuk Glio ini disaring terlebih dahulu ya, disaring terlebih dahulu. Baru kemudian kita campurkan dengan air, ya ampasnya kita masukkan ke dalam lahan aja, kita lemparkan ke dalam lahan, ke tanaman aja. Air yang sisa daripada saringan tadi kita campur dengan air, kita ratakan dulu, baru kita masukkan, kita campurkan dengan POC-NASA dan hormonik ataupun dengan BSA, kita semprotkan ya. Pada bulan kedua bisa kita semprotkan dengan dosis yang bisa kita tambah, yaitu 4:2. Kemudian bulan ketiga itu bisa kita tambah lagi POC-NASA sama hormonnya 5:2, karena tanamannya makin banyak daunnya dan makin membesar. Nah, kemudian biasanya di bulan keempat ini biasanya kita panen, karena biasanya panen itu adalah pertama adalah 6 bulan pertama, baru nanti setelah berikutnya adalah panen 4 bulan sekali ya, 4 bulan sekali ya. Jadi dosis yang bulan ketiga, keempat dan kelima adalah sama ya, baru kemudian panen. Nah, pada saat habis panen maka masukkan lagi ya Supernasa ataupun granulnya, diberikan ya kurang lebih antara 6 sampai 9 kilo atau 5 sampai 7 sak ya. Kemudian glionya, BVR-nya dan korinya ini kondisional ya teman-teman semua. Kita lihat kalau kita kondisinya akan hujan, apa sering hujan dan sebagainya ya, ataupun kondisi pH tanahnya agak rendah, maka glio diberikanlah agak sering ya.
Kemudian kalau biasanya akan memasuki musim kemarau, ya biasanya ada hamanya, maka BVR ini juga bisa menjadi salah satu pencegahan terhadap hama, ya. Glio, Korin, BVR ini teman-teman semua bisa dicampur menjadi satu, ya. Khusus untuk Glio kalau mau disemprotkan, mohon untuk dilarutkan terlebih dahulu baru kemudian disaring, ya. Air saringannya baru disemprotkan ke lahan, ya. Seperti itu. Ya, saya lanjutkan teman-teman semua. Ini adalah pupuk makronya. Ya, pupuk makronya yang digunakan nanti bisa dilihat ya teman-teman semua. Ya, bulan pertama, kedua, dan ketiga. Dan untuk bulan keempat dan kelima masih sama. Baru kemudian bulan keenam biasanya panen ya. Panen berarti nggak dipupuk. Ya, gitu. Nah, kita lanjutkan ke pemeliharaan. Jadi setelah kita lihat tadi bibitnya, caranya, ya kemudian pupuknya, ya kemudian kita pemeliharaan. Biasanya kalau ada penyulaman maka kita lakukan penyulaman itu setelah 2 minggu. Jadi kita lihat setelah 2 minggu adakah tanaman yang barangkali bahasa Jawanya itu modot, nggak mau keluar tunasnya, karena yang duluan kan tunasnya ya daripada akarnya. Apakah tidak ada perubahan? Kalau tidak ada perubahan maka segeralah ganti ataupun sulam, ya. Kemudian pemeliharaannya berikutnya adalah tentang penyiaman. Biasanya setelah 2 bulan, 3 bulan dengan ketinggian sekitar 20 cm atau 30 cm, maka dia punya cabang. Cabang ini ya radiusnya adalah 20 cm. Ya, kalau untuk tanaman jadi ini sudah mulai dikurangi ya, dikurangi. Namanya penyangan selain dengan gulmanya, tapi juga cabang yang bertingkat dengan radius yang lebih dari 20 cm ini harus kita potong. Kemudian pemangkasan ini jangan terlalu rapat ya, pada tanaman-tanaman yang jaraknya terlalu dekat ya, kurang dari 15 cm itu rata-rata tanamannya akan rapat. Kalau terlalu rapat maka perlu penjarangan kalau bisa. Kalaupun tidak di penjarangan maka lakukanlah pemangkasan. Pemangkasan ini dilakukan pada cabang-cabang yang 3 ke atas. Jadi kita hanya mengambil eh, cabang yang ketiga. Lewat dari 3 yang tingkat 3, tingkat yang keempat kita potong karena nanti akan terlalu rimbun dan nanti eh, kadarnya rendemennya akan turun, pH-nya akan turun. Jadi jangan terlalu rimbun ya teman-teman semua. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi pada saat pemeliharaan adalah nanti setelah panen, maka pendangiran, pemberian tanah, menaikkan tanah, dan dipupuk lagi itu menjadi hal yang penting. Ya, dibumbun lagi itu menjadi hal yang penting. Jadi setelah panen ya seperti halnya pada tanaman teh juga kan ya teman-teman, cuman jarang dilakukan pada teh karena untuk biasanya pendangiran ini agak jarang. Tetapi untuk tanaman nilam ya perlu didangir supaya aerasi oksigennya di dalam tanah menjadi bagus, ditambah tanahnya, dinaikkan tanahnya supaya nanti akarnya tidak nongol ya, tidak nongol itu tidak keluar, sehingga nanti penyerapan pupuknya akan menjadi lebih baik. Kalau penyerapan pupuknya baik maka daunnya rendemennya akan meningkat, pH-nya juga akan meningkat. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Ini ada yang bertanya nih, pakai budok? Ya sabar ya Ibu ya, ini baru sampai ke tanaman, baru menanam ya, nanti tentang penyakit hama dan penyakit ya. Tapi bisa kita lakukan dengan jamur tadi atau budok tadi ya, dengan glio ataupun dengan glio plus korin ya. Saya jawab dulu di sini ya Bu Rosi ya. Tapi nanti ini baru nyampe di tanam, baru tanam dan menanam tanaman ya, penanaman, tanam dan penanaman. Jadi sabar sebentar untuk hama penyakit ya. Biris arhabu kalau penyakit budok pada nilai pakai apa Pak ya, pakai glio dan pakai korin ya. Sebentar ya, ini baru kita ditanam dan penanaman. Saya lanjutkan dulu ya teman-teman, ini loh baru tentang HPT teman-teman semua ya, tentang HPT ya. Hama penyakit tanaman ya, sekarang kita lihat hamanya dulu lah. Paling sering, paling dijumpai adalah penyakit tungau-tungau ini ya. Tungau-tungau ini yang paling menyebalkan ya. Hampir semua tanaman-tanaman hortikultura juga ada. Jadi kalau kita menanam berdampingan dengan tanaman hortikultura yang mudah terserang penyakit tungau ya. Paling sederhana misal gini, kita nanam tanaman singkong ya, singkong. Ya, singkong ini kita tahu bahwa ini tanaman yang paling sering dan mudah terserang tungau. Tetapi kita bersebelahan dengan tanaman nilam, kita sebelahan dengan tanaman cabai misalnya begitu.
tanaman yang terserang pada tanaman jagung yang terserang tungo jarang sekali disemprot. Sementara tanaman nilam yang memiliki nilai ekonomi yang agak lebih tinggi, tanaman cabai yang memiliki agak tinggi, ini ada tungo yang maka mau tidak mau harus kita semprot atau kita hindarkan dari penyakit tungo ini, utamanya tungo merah ini yang agak berbahaya pada tanaman nilam. Ya, tungo merah yang agak berbahaya ini, maka rutinlah menggunakan ataupun semprotlah dengan BVR 1 sendok makan per tangki 12-15 liter ya. Itu kita semprotkan di situ ya secara berkala. Kalau tingkat serangannya cukup banyak ya, itu maka kita ke semprotnya agak lebih sering ya, bisa 3 atau 5 hari sekali ya. Apalagi apa namanya, untuk mencegah itu kan mencegah lebih baik ya, maka semprotkanlah dari awal. Jadi jangan menunggu tokonya itu ada ya, jangan menunggu hamanya itu ada, tapi semprotlah dulu ya. Ya sesekali lah semprotnya dulu BVR ini ya, supaya hamanya tidak menyerang tanaman kita. Kadang-kadang kita menunggu hamanya dulu ya teman-teman semua. Jadi sayang sekali nanti kalau sudah terlalu banyak maka kita akan kerepotan. Maka mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi cegahlah terlebih dahulu. Itu akan mengirit biaya teman-teman, mitra-mitra. Ya, oke. Suaranya, tapi jelas suaranya Pak. Apa ya maksudnya, Bu Marta? Marta. Ya, nanti diulang lagi ya. Saya nggak tahu nih apa maksudnya. Ya, tungo merah. Ya, ini yang pertama. Ini yang sering menyerang pada tanaman masih muda ya, masih muda ataupun daun-daun muda pada tanaman nilam. Berikutnya ini adalah belalang ya. Belalang tentu saja ini juga sering mengganggu tanaman kita. Maka dari awal semprotlah BVR, Beveria bassiana ini untuk mencegah baik tungo maupun belalang ini tidak memakan, hinggap ataupun merusak tanaman kita ya. Suaranya kurang keras. Oh, suaranya kurang keras kah? Kayaknya suaranya sudah keras ya. Ya ini saya dengar tadi bahwa saya sudah ngecek-ngecek dulu apa namanya, ini adalah mic yang baru ya. Mic yang baru sudah kami cek, tapi suaranya mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ini ada beberapa yang suaranya kurang bagus ya, Bu Marta ya. Tapi yang lain-lainnya kayaknya sudah ini. Ya, mohon maaf ini teman-teman semua, untuk cek suara apakah suara saya bisa didengar dengan baik atau masih kurang keras. Ya, mohon komentarnya ya teman-teman. Karena saya menggunakan ini mic yang baru di mana kami juga masih uji coba mic-nya ini. Di awal tadi kita sudah gunakan mic-nya, alhamdulillah suaranya bisa didengar dengan baik. Jadi mohon komentarnya ataupun mohon sarannya ataupun komentarnya, apakah suara saya sudah bisa didengar dengan baik. Ya, saya tunggu sebentar ya teman-teman, karena ada yang mengeluh suara saya kurang jelas atau kurang keras. Ya, mohon komentarnya ya teman-teman semua. Oke, terima kasih Bu Anita, suaranya baik Pak, terima kasih ya. Kemudian siapa lagi ya? Mohon bantuannya ya, komentarnya ya. Kalau suara saya kayak kurang kurang baik, mohon komentarnya supaya bisa untuk didengar dengan yang lain. Normal, oke terima kasih Bu Rosi, Wasilatul Istiqomah, cukup jelas, oke terima kasih. Pak Ahmad Koiri Prener, oke terima kasih. Anis Maisini, jelas terima kasih ya. Berarti mungkin ada beberapa teman-teman yang belum, tinggal disinkronkan saja ya, disinkronkan saja. Saya lanjutkan ya teman-teman semua. Tadi tentang hama tadi, yang pertama adalah tentang tungau merah yang ini sangat cukup mengganggu tanaman nilam. Yang berikutnya adalah belalang. Ini ya namanya belalang juga sangat mengganggu karena dia memakan daunnya ya teman-teman semua. Oke, kemudian adalah ini adalah apa nih ya, kriket atau pemakan yang biasanya makannya di akar ini ya, di akar ini. Pakai BVR bisa tetapi itu disemprotkan di bagian paling bawah ya, paling bawah. Ya, syukur sampai kena apa namanya hamanya, karena ini kayak gangsir begitu kan ya kalau bahasa Jawanya. Ya, itu disemprotkan di bagian bukan tanamannya tetapi di bagian
dekat dengan batang bawah dan perakaran ya, disemprotkan di situ supaya nanti BVR ini berkembang dan mencari sendiri musuh alaminya, karena ini adalah juga musuh alami daripada BVR. Kemudian ada alat ulat penggulung daun, ini juga merugikan secara ekonomi karena dia juga makan daun. Jadi semprotkanlah BVR dari sejak awal ya, dari sejak awal mulai berdaun 3 itu NASA, hormonik sama BVR. Ini akan membantu untuk mengurangi serangan daripada penggulung daun dan penyakit hama-hama yang lain ya teman-teman semua. Oke, kemudian ini yang juga menjadi penyakit yang sangat juga ditakuti sepertinya budok tadi, karena ini nggak kelihatan ya, utamanya juga pada tanaman-tanaman kentang misalnya begitu, ini juga sangat ditakuti ya. Ini tidak nampak karena ini adalah cacing yang sangat berukuran sangat kecil ya, nematoda, dan ini suka pada daerah-daerah yang lembab, suka pada daerah-daerah yang banyak airnya, suka yang pada daerah-daerah yang memiliki bahan organik yang banyak, dan biasanya nematoda ini juga suka pada daerah-daerah yang banyak tanaman pisangnya. Artinya di bawah tanaman pisang ini juga banyak nematodanya. Ya, jadi kalau kita menanam nilam ini agak ada baiknya supaya tidak terlalu dekat dengan tanaman pisang, karena tanaman pisang rata-rata banyak memiliki di bagian bawahnya kan selalu basah, maka ada kemungkinan nematoda ini tinggal dan bersarang di dekat tanaman pisang tetapi tidak menyerang tanaman pisangnya. Oke, ini ada pertanyaan sedikit nih, Pak Sony Organik NASA, BVR bisa dimix dengan Pestona, Pak? Mohon maaf, Pak, itu tidak bisa karena yang namanya Pestona adalah tetap pestisida nabati, di mana itu bisa mematikan eh, spora-spora daripada BVR, glio maupun korin, Pak. Ya, jadi tidak bisa ya. Saya jawab aja ya, Pak Sony, nggih. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ini ada yang lainnya. Saya lanjutkan teman-teman semua. Ini nematoda bisanya pakai apa? Kalau kita masih memiliki Pestona. Nah, ini kita semprotkan di bagian dasar ini ya, sebelum ditanam dengan tanaman nilam, ada baiknya juga disemprot dengan Pestona. Ini sangat membantu ya. Kurang lebih sekitar 7 hingga 10 tutup per tangkinya dengan Pestona. Maka mudah-mudahan nematoda ini bisa tidak berkembang biak ya. Anti cacing ya. Sayang sekali Pestona lagi close order ya, jadi kita tunggu, mudah-mudahan segera muncul ataupun segera hadir kembali Pestona yang mungkin kita harapkan untuk petani-petani supaya nematoda ini bisa teratasi dengan baik, ataupun untuk yang hama-hama yang lain. Ya, ini adalah nematoda ya. Ciri yang terserang nematoda adalah bagian akarnya akan seperti kayak kutil-kutil seperti ini. Ya, ini adalah tadi dia masuknya ke dalam akar, kemudian jadi pembengkakan akar atau abses ya. Dan ini menyebabkan penyerapan unsur hara atau pupuknya menjadi terhambat, otomatis tanaman tumbuh kembang tanamannya menjadi berkurang ya. Nah, ini adalah di bagian dalam tanaman, ini adalah cacing-cacingnya yang berada di dalam akar yang masuk dan menyebabkan pembengkakan pada sel-sel yang ditempati oleh nematoda tadi. Dan ini pada kenampakan di luarnya adalah tanamannya rata-rata mengering atau kecil, ataupun tanamannya tidak hijau ya, tetapi rata-rata ada serangan agak kurang begitu sehat gitu ya, karena tidak hijau tadi ya. Oke, lalu bagaimana Pak untuk yang tidak belum ada Pestona? Kita bisa membantu dengan menanam tanaman-tanaman di sekitarnya yang diperkirakan banyak terhadap nematoda ini, maka kita tanam namanya tagetes atau dan kenikir ya. Jadi kalau misalnya ada tanaman pisangnya tetapi di dekatnya kita pengen tanami nilam atau tanaman yang lainnya, maka tanamilah pembatasnya itu tadi adalah tanaman kenikir ini membantu untuk nematodanya tidak menyeberang ke tanaman yang kita budidayakan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi ya. Tanaman-tanaman yang sinar kuning tadi juga membantu, termasuk untuk hamanya, ini sebagai tanaman supaya hamanya akan
datangi bunga-bunga yang berwarna kuning ini ya, termasuk pada nematoda tadi, dia akan menyerang pada tanaman ini, tetapi tanaman utama kita yang kita budidayakan akan selamat ya. Oke, seperti itu ya teman-teman semua. Kemudian tentang penyakit teman-teman semua ya, ini tentang penyakit. Penyakit ya, oke. Ini tadi yang saya ceritakan, penyakit kusta atau budok ini yang mulai dari awal dia akan menyerang dari awal pembibitan karena dia disebabkan oleh penyakit ini nih. Nah, ini penyebabnya. Sisitrium pogostemonis ya. Sincitrium ya, sincitrium. Dia akan menginfeksi tanaman yang sudah terinfeksi, akan masuk ke tanaman yang sehat, melalui tanaman nilam yang sakit masuk ke pembibitan yang sehat, masuk nilam yang mati, ya bagian tanaman apa saja nih, bisa daun, bisa batang, bisa akar, masuk ke pembibitan sehingga akan menyebabkan pembibitan nilam tadi yang sehat, semula sehat, maka nanti akan terinfeksi dengan penyakit kusta atau budok ini, ya. Jadi bisa dari mana saja, mulai dari tanaman nilam yang terinfeksi, bagian tanaman yang sakit, bagian tanaman yang mati, atau jaringan tanaman yang sudah mati dan terdegradasi masuk ke pembibitan, maka tanaman yang pembibitan yang sehat akan terinfeksi, termasuk tanaman yang sudah besar, ya, yang sudah besar. Nah, ini budok ini adalah penyakit yang ditakuti oleh petani nilam, ya. Ya, terima kasih ini Pak Parman ya. Apa kabarnya Pak Parman? Bu Purnama Patriatno ya, yang datang kemarin dari jauh-jauh datang ke kantor ya, sama selamat menyimak ya, mudah-mudahan bisa membantu petani-petani di petani nilam di seputaran sana. Ini adalah penyakit kusta atau budok yang sangat ditakuti oleh petani nilam ya. Ini adalah polanya ya, si Sintrium tadi, Sincitrium. Mulai dari tanaman yang terinfeksi, tanaman yang sakit, tanaman yang mati, ya, nilam yang sudah mati sekalipun, atau jaringan tanaman nilam yang masih ada, maka dia bisa masuk ke pembibitan nilam, atau tanaman yang nilam yang sehat, maka bisa terinfeksi. Dan artinya nanti akan berkembang jauh lagi, jauh lagi, jauh lagi. Ya, penyakit budok ini, penyakit kusta ini, ya, ini sifatnya adalah obligat parasit. Artinya itu hanya tumbuh dan berkembang pada jaringan tanaman yang hidup. Jadi tidak bisa dia nempel ataupun hidup pada tanaman yang sudah mati. Tanaman ataupun benda-benda mati itu nggak bisa. Jadi dia hanya bisa hidup pada jaringan yang masih hidup. Ya. Nah, ini kemudian apa namanya, dia akan menyerang ya, ini akan kutil ini mengindikasikan atau memberikan informasi adalah adanya jumlah sel yang bertambah cukup banyak atau hiperplasia, dan ukuran selnya menjadi lebih besar atau hipertrofi, sehingga itu menjadi kayak kutil ya. Ya, reaksinya yang dikeluarkan oleh reaksi akibat sisintrium ini itu adalah kutil tadi yang selama infeksi tadi, maka menyebabkan jumlah selnya bertambah, ukuran selnya membesar. Itulah yang kutil tadi ya. Nah, ini adalah penyakit kuning atau penyakit merah ya. Ini penyakit kuning ataupun daun merah. Mirip seperti penyakit yang kena nematoda, tetapi kalau kita lihat di akarnya nanti tidak terjadi kayak pembesaran-pembesaran atau kutil-kutil di bagian akar ya. Kemudian ini adalah penyakit layu bakteri, tentu saja disebabkan oleh bakteri ya. Kita lihat di bagian akarnya ada gejala-gejala yang terinfeksi oleh bakteri, dan kalau itu kita tekan ada massa bakteri yang seperti putih susu dan baunya sangat menyengat. Nah, ini biasanya cukup banyak ya. Baunya cukup kurang lebih cukup bau maksudnya, maksud saya. Ya. Oke Mas Ipeng, masih di perjalanan rumah sakit, nggak apa-apa ya, nanti bisa ditonton ulang lagi, mudah-mudahan ini tetap memberikan manfaat dan memberikan solusi buat petani-petani nilam yang ada di seluruh Indonesia.
Ya, ini adalah gejala penyakit layu bakteri di mana ini menyebabkan kerusakan pada bagian akar yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan daripada tanaman berkurang. Dan akar ini kalau kita tekan ada massa bakteri yang warnanya putih susu. Jadi udah warnanya putih susu dan biasanya baunya juga menyengat. Nah, teman-teman kadang-kadang mungkin bingung, Pak ini kena jamur atau kena bakteri Pak ya? Coba ambil bagian tanaman yang terserang penyakit jamur atau bakteri tadi. Ambil bagian yang tengah-tengahnya itu ada kemungkinan masanya. Ya, bisa massa bakteri ataupun massa jamurnya. Nah, kemudian kita ambil gelas yang transparan, bisa gelas plastik, bisa gelas kaca. Bagusnya sih gelas kaca ya. Mudah-mudahan bisa terlihat seperti itu. Nah, kemudian kita cek, kita potong bagian yang diperkirakan sakit oleh jamur ataupun bakteri tadi. Kita tahan kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, nanti akan kita lihat apakah akan ada titik-titik seperti turun ke bawah ataukah seperti yang terlihat seperti itu ya, seperti kayak massa seperti itu. Misalnya kita lihat kayak apa namanya gambar tapi sedikit agak buram begitu ya, atau mungkin kalau kita lihat sirup leci misalnya itu atau gula itu kan seperti ada kayak gambar garis-garis begitu. Kalau itu titik-titik spora, maka kemungkinan besar adalah jamur ya. Tetapi kalau itu adalah massa seperti kayak gula tadi atau sirup leci yang kayak bergaris-garis itu atau mungkin seperti ini kayak hujan tetapi kayak nerawang begitu, maka itu kemungkinan adalah bakteri ya. Nah, itu adalah jamur ataupun bakteri untuk membedakannya dengan cara sidik cepat seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dia akan mengalami kelayuan ya sekitar 2 sampai 5 hari setelah terinfeksi. Ya, biasanya ada cabang yang layu, ya kemudian nanti lama-lama seluruh bagian tanaman layu. Kalau tanamannya nanti sudah berumur 1 sampai 3 bulan, maka terjadi serangannya setelah 6 hari, ya setelah 6 hari akan terlihat. Tapi kalau tanamannya umur 4 sampai 5 bulan, ya kematian terjadi 1 sampai 2 minggu setelah gejala terlihat. Jadi ini cukup cepat ya teman-teman semua, jadi sekitar 1 sampai 2 minggu. Artinya apa? Artinya begitu akan nampak 1 atau 2 daun yang sudah gejala seperti terinfeksi penyakit bakteri seperti ini, ya, nah, seperti ini, ya ada layu-layu bagian pucuk-pucuknya itu sebagian 1 atau 2, ya seperti itu segeralah rutinkan ya semprot dengan glio maupun glio maupun korin ya, glio dan korin boleh ya, dua-duanya dicampur glio dan korin. Khusus untuk glio dilarutkan dulu, disaring, baru air saringannya disemprotkan bareng nanti dengan korin ya, seperti itu ya. Jaringan tanaman ataupun batang yang sudah terserang biasanya kulit sekundernya mengelupas ya, namanya juga terserang oleh penyakit busuk, maka kulit akarnya yang sekundernya mengelupas ya. Kemudian bila cabang yang layu dipotong maka akan nampak seperti lendir atau susu. Begitu pula setelah direndam dalam air bersih ya. Jadi tetap akan nampak ini lendirnya tadi itu. Ya, jadi seperti kayak kalau boleh dibilang kayak gula atau mungkin sirup leci yang warnanya sama-sama jernih, tetapi kalau kita lihat lebih jelas maka biasanya akan ada semacam kayak sesuatu yang bergerak-gerak itu kayak gula begitu ya, karena garis-garis seperti itulah itu berarti adalah bakteri. Oke. Nah, untuk penyakit layu bakteri ini, yang pertama adalah sanitasi dan eradikasi. Artinya apa? Bersihkan dulu pH-nya ini dengan pH-nya dinaikkan, maka biasanya eh, bakteri ini tidak suka pada pH yang cukup tinggi, dia suka pada pH yang rendah. Tapi kalau pH-nya dinaikkan, maka biasanya bakteri ini berkurang. Kemudian tanaman-tanaman yang pernah sakit akibat layu bakteri dikumpulkan, dikeringkan, dibakar ya. Ditempatkan di satu titik ya, sehingga ini tidak menyebar, apalagi ditempatkan di daerah yang lebih tinggi daripada tanah yang lain, nanti akan menular ke bawahnya karena ini bakteri bisa menular. Ya, cepat sekali menularnya. Jadi
ditempatkan yang aman dan kemudian dikeringkan, kemudian dibakar. Ya. Kemudian yang sudah kena, ya makanya lahan yang sudah terkena, makanya cabut akarnya dan bakar ya, kemudian tanam dengan tanaman-tanaman yang lain seperti padi ataupun jagung, ya. Kemudian drainasenya ini tolong diperhatikan lagi karena ini juga membantu drainase yang kurang baik membantu penyakit layu bakteri ini berkembang menjadi lebih banyak. Ya. Nah, kemudian ya kita bisa menggunakan dengan bibit yang unggul yang pertama, kemudian kita gunakan dengan agensia hayati, ya kita punya ada glio dan korin, nanti kita bisa manfaatkan ya, dicampur juga boleh, asal pada saat penyemprotan glio dilarutkan terlebih dahulu, kemudian disaring, air dari glio ditambah dengan korin, semprotkan ya dalam satu tangki 1 sendok glio 1 sendok korin ya, kurang lebih seperti itu, disemprotkan secara rutin ya, digunakan agak cukup sering supaya penyakit ini ya, penyakit budok maupun penyakit layu bakteri yang sering datang pada tanaman nilam ini menjadi terkendali. Ya, kemudian untuk menggunakan pestisida nabati juga boleh dari cengkeh dan kayu manis ataupun ditambahkan pada glio dan korin ini boleh ya. Nah, ini untuk penyakit pestisida kimia, untuk yang lainnya boleh dengan bahan aktif, streptomycin ataupun karbofuran. Ini kalau sudah terpaksa sekali alternatif yang paling akhir. Nah, teman-teman, mitra-mitra, sahabat-sahabat semuanya, ya, ternyata ada juga yang mengganggu ya selain hama dan penyakit, yaitu tentang adanya senyawa alelopati. Alelopati itu apa? Adalah senyawa bersifat racun yang dikeluarkan oleh tumbuhan yang menghambat pertumbuhan tumbuhan lain ataupun tumbuhannya sendiri. Ya, jadi ini aneh juga nih, menghambat pertumbuhannya sendiri. Artinya ada zat yang dikeluarkan ya, yang dilepaskan atau senyawa yang dilepaskan, dan itu bersifat racun untuk tanaman yang lainnya ataupun mengganggu tanaman yang lainnya ya. Jadi tanaman itu adalah kurang lebih ada dua ya yang saya sebutkan di sini. Ada rumput bermuda yaitu Sinodon dactylon ya, ataupun ini adalah biasanya kalau tanaman ini ada, maka tanaman yang lain akan pertumbuhannya terganggu, dan ini sangat jarang ataupun tidak disarankan kita menanam jagung ya, menanam jagung bersebelahan dengan tanaman nilam, karena nanti tanaman nilamnya pertama karena ternaungi ya, karena ternaungi maka pertumbuhan dan perkembangannya berkurang, kemudian ada kemungkinan bahwa jagung-jagung tertentu memiliki kandungan alelopati ya. Jadi kurang disarankan untuk menanam bersamaan atau tanaman bersamaan dengan tanaman jagung ya. Kemudian ya, caranya bagaimana menekan senyawa alelopati pada nilam ini ya, bisa kita rotasi tanaman nilam ini dengan tanaman min ataupun menta ya. Kemudian juga dilakukan dengan pengapuran. Jadi pengapuran atau pemberian dolomit itu membantu ya senyawa alelopati ini menjadi toksisitasnya rendah atau serangannya jadi rendah. Jadi pengapuran dolomit itu membantu untuk alelopati ini berkurang serangannya pada tanaman-tanaman yang rentan terhadap alelopati ya. Kemudian kita tanam min ataupun menta ya, itu juga membantu ya. Nah, ini adalah senyawa alelopati, serangannya adalah seperti ini, nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman semua. Alelopati itu sendiri bisa dikelompokkan ada 5 jenis, ada asam fenolat, ada kaumorat, ada terpenoid, ada flavonoid, ada skopulaten ya, penghambat fotosintesa ya. Ini senyawa-senyawa yang mengurangi pertumbuhan dan pengembangan tanaman nilam. Nah, terakhir adalah tentang panen ya, teman-teman, mitra-mitra, sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Kita melakukan panen. Yang pertama adalah 6 bulan yang pertama ya. 6 bulan yang pertama, kemudian 4 bulan, setiap 4 bulan berikutnya sampai berumur 3 tahun. Ya, setelah itu tanaman nilam ini baru kita lakukan peremajaan. Ya. Artinya tanaman nilam ini sekali tanam itu bisa kurang lebih kita panen antara 7 sampai 8 kali ya, karena setelah 3 tahun kan mesti diremajakan. Nah, setelah 3 tahun atau mungkin setelah kita panen sampai 8 kali, maka disarankan tanaman nilam mesti
diremajakan ya, karena biasanya tanaman itu sudah terlalu tinggi ya, biasanya di atas 1 meter, maka disarankan maksimal sekitar 80-an cm ya, kurang lebih maksimal ya. Kemudian tanaman ini bisa terlalu rimbun ya, kemudian rendemen dan kadar pH-nya juga sudah mulai menurun. Jadi untuk meningkatkan kadar rendemen sekaligus juga kadar pH-nya, maka setiap 3 tahun atau 8 kali panen, maka sebaiknya dilakukan yang namanya peremajaan. Ya, biasanya panen itu akan dilakukan saat pagi hari. Ya, karena kalau terjadi siang hari, maka metabolisme pada sel daun itu mengurangi laju pembentukan minyaknya kalau siang hari. Ya, kemudian biasanya transpirasi daun itu agak pendek. Kondisi daunnya pun pada saat siang hari kurang elastis sehingga akan mudah sobek. Dan kemudian ya akan menyebabkan jumlah minyak yang dihasilkan berkurang. Jadi disarankan untuk proses panen ini adalah pilihannya adalah pagi hari ataupun sore hari. Ya. Nah, ini adalah kesaksian dari teman-teman kita. Ya, ini adalah baru menggunakan dengan POC-NASA dan hormonik ya, yang biasanya mendapatkan 7 karung, setelah pakai NASA bisa 19 karung ya. Ya luar biasa teman-teman, terima kasih atas kesaksiannya ya. Mungkin ada kesaksian-kesaksian yang lain bisa dikirimkan kemari ataupun ke kami untuk berbagi kesaksian dengan teman-teman yang lain di seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ternyata NASA bisa membantu semua petani-petani untuk meningkatkan produksi tanamannya, produksi daun nilamnya, produksi rendemen ya, rendemen ataupun kadar minyak daripada petani-petani nilam. Nah, kelebihannya apa teman-teman semua, mitra-mitra sama sahabat semua? Yang pertama adalah daunnya bertambah ya. Seperti kesaksian yang baru saja kita lihat di sini adalah daunnya bertambah. Kalau daunnya bertambah, maka kemungkinan besar berat daun kering nilam akan meningkat. Ya, kadar minyak yang tadi ataupun rendemen tadi itu kurang lebih sekitar ya 2-3% ya. Ya, kalau untuk jenis Aceh itu tadi katakanlah 2% ataupun 3% ya akan meningkat. Kali berat keringnya, maka akan lebih meningkat. Ya, kemudian kalau kadar minyaknya meningkat, maka kadar paceuli alkoholnya juga meningkat. Maka inilah kelebihan kita dengan menggunakan teknologi NASA ini, sangat membantu meningkatkan ya jumlah daunnya bertambah, kadar minyaknya meningkat, kadar pH-nya juga insya Allah meningkat. Karena apa? Karena pupuk yang kita gunakan, yang kita berikan ya cukup lengkap ya, cukup lengkap dan berimbang ya. Ada makro dan ada mikronya. Jadi ini adalah pupuk yang luar biasa yang membantu kita untuk memberikan tambahan buat petani ya, menyebabkan jumlah daunnya bertambah, otomatis berat keringnya daun nilam bertambah, kemudian kadar rendemen minyaknya juga meningkat. Nah, kadar pH-nya juga insya Allah meningkat ya. Kemudian kalau kita mau mengarah kepada industrinya sendiri, ini adalah ada tambahan sedikit informasi untuk parameter mutu minyak nilam ya, yang masih digunakan seperti ini. Ya, saya rasa kita cukup di budidayanya saja ya teman-teman semua untuk membantu petani-petani nilam meningkatkan produksinya, meningkatkan kadar minyaknya, sekaligus meningkatkan kadar paceuli alkoholnya atau pH-nya. Semoga mudah-mudahan petani nilam kita bisa menikmati ya untuk diekspor, sehingga karena minimal kadar pH-nya adalah 30% ya, kadar pH-nya adalah 30%. Baik teman-teman semua, ini tadi yang sudah bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa juga memberikan tambahan ilmu pengetahuan, mudah-mudahan bisa membantu petani-petani di nilam di seluruh Indonesia, karena dengan teknologi NASA ini ya tentu saja akan memberikan kemanfaatan yang lebih baik untuk teman-teman ataupun mitra-mitra ataupun sahabat-sahabat petani-petani nilam di seluruh Indonesia. Terima kasih atas waktunya, terima kasih, kita bersua kembali di dalam waktu dan kesempatan ya. Semangat pagi dan salam agro untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.